Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah yang kali ini edisi 162, tanggal 21 Safar 1442 Hijriah, bertepatan 9 Oktober 2020 Masehi. Insyaallah akan mengangkat tema hanya Islam yang mampu melindungi kaum buruh. Bismillahirrahmanirrahim. Perburuhan dalam Islam dinamakan ijarah. Dalam Islam, ijarah adalah aqdun ala manfaatin bi'iwadin, yaitu akad atau kesepakatan atas suatu jasa dengan adanya imbalan atau kompensasi tertentu. Ijarah atau perburuhan adalah mubah. Dalilnya antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arda'na lakum fa'tuhunna ujurahun. Jika mereka, mantan istri, menyusui anak-anak kalian demi kalian, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Quran Surat At-Tolak ayat 6. Al-Allamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan bahwa ayat di atas merupakan dalil kebolehan upah mengupah atas suatu jasa. Terkait ayat di atas, Ibnu Jarir At-Tabari juga menuliskan, jika mantan istri kalian menyusui anak-anak kalian dengan upah, maka bayarkanlah upah mereka sebagai jasa penyusuan terhadap mereka. Dalil lainnya adalah riwayat dari Ibnu Syihab bahwa Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah mempekerjakan seorang musyrik Quraisy dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan saat keduanya hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi juga bersabda, A'atul ajira ajrahu qabla ayyajifa araquh. Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan kewajiban seorang majikan membayar upah buruh manakala telah selesai pekerjaannya. Hadis ini pun menunjukkan bahwa Nabi SAW membolehkan aktivitas ijarah atau perburuhan. Dalil lainnya adalah ijma' sahabat yang juga menunjukkan kebolehan aktivitas perburuhan. Dengan demikian, ijarah atau perburuhan adalah salah satu cara kepemilikan harta yang sah atau halal menurut syariah Islam. Pendengar rahimakumullah, beberapa ketentuan syariah dalam perburuhan. Dalam akad ijarah atau perburuhan, ada beberapa rukun yang wajib diperhatikan. Yang pertama, dua pihak yang berakad, yakni buruh dan majikan atau perusahaan. Yang kedua, ijab qabul dari dua belah pihak, yakni buruh sebagai pemberi jasa dan majikan atau perusahaan sebagai penerima manfaat atau jasa. Yang ketiga, upah tertentu dari pihak majikan atau perusahaan. Dan yang keempat, jasa atau manfaat tertentu dari pihak buruh atau pekerja. Semua jasa yang halal dalam Islam boleh diijarahkan. Misal, jasa dalam industri makanan, garmen, otomotif, konsultan, pendidikan, dan sebagainya. Sebaliknya, jasa-jasa yang haram terlarang pula untuk dijarahkan. Misal, jasa pembuatan miras atau minuman keras dan yang berhubungan dengan miras, seperti menjadi bartender, jasa pengangkutannya, jasa pembuatan kemasannya, dan sebagainya. Contoh lain, riba dan jasa yang berhubungan dengan muamalah ribawi, seperti menjadi pegawai perbankan, leasing, dan lain-lain. Contoh lainnya, jasa menjadi perantara suap-nyuap, maklar kasus, dan sebagainya. Akad yang telah disepakati wajib dilaksanakan oleh kedua pihak yang berakad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Buruh atau pekerja
wajib memberikan jasa sebagaimana yang disepakati bersama dengan pihak majikan atau perusahaan. Ia pun terikat dengan jam atau hari kerja maupun jenis pekerjaannya. Sebaliknya, sejak awal majikan atau perusahaan wajib menjelaskan kepada calon pekerja atau buruh tentang jenis pekerjaannya, waktu kerjanya, serta besaran upah dan hak-hak mereka. Nabi SAW bersabda, "Man istajaro ajiron falyu'limhu ajrohu." Siapa saja yang mempekerjakan seorang buruh, hendaklah ia memberitahukan upahnya kepada buruh tersebut. Hadis riwayat Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah. Majikan atau perusahaan haram mengurangi hak buruh, mengubah kontrak kerja secara sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah buruh. Rasulullah SAW bersabda, "A'tul ajira ajrohu qabla ayyajiffa araquh." Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar rahimakumullah, Islam melindungi kaum buruh. Syariat Islam memberikan perlindungan kepada kaum buruh dengan mengingatkan para majikan atau perusahaan sejumlah hal. Yang pertama, perusahaan harus menjelaskan kepada calon pekerja jenis pekerjaan, waktu atau durasi pekerjaan, serta besaran upahnya. Mempekerjakan pekerja tanpa kejelasan semua itu merupakan kefasadan. Yang kedua, upah buruh tidak diukur dari standar hidup minimum di suatu daerah. Cara inilah yang dipakai sistem kapitalisme di seluruh dunia. Dibuatlah standar upah minimum daerah kota atau kabupaten atau provinsi. Akibatnya, kaum buruh hidup dalam keadaan minim atau pas-pasan. Pasalnya, gaji mereka disesuaikan dengan standar hidup minimum tempat mereka bekerja. Seberapa keras mereka bekerja, tetap saja mereka tidak bisa melampaui standar hidup masyarakat karena besaran upahnya diukur dengan cara seperti itu. Bahkan, di masyarakat Eropa yang standar gajinya terlihat besar, gaji buruh juga tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka. Pasalnya, biaya hidup mereka juga besar. Inilah kelicikan sistem kapitalisme. Dalam Islam, besaran upah mesti sesuai dengan besaran jasa yang diberikan pekerja, jenis pekerjaan, waktu bekerja, dan tempat bekerja. Tidak dikaitkan dengan standar hidup minimum masyarakat. Pekerja yang profesional atau mahir di bidangnya wajar mendapatkan upah lebih tinggi dibandingkan pekerja pemula. Meski pekerjaan dan kemampuan sama, tetapi waktu dan tempat bekerja berbeda pula upah yang diberikan. Misal, tukang gali sumur yang bekerja di lapisan tanah yang keras semestinya mendapatkan upah lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan serupa di tanah yang lunak. Yang ketiga, perusahaan wajib memberikan upah dan hak-hak buruh sebagaimana akad yang telah disepakati, baik terkait besarannya maupun jadwal pembayarannya. Majikan atau perusahaan haram mengurangi hak buruh, mengubah kontrak kerja secara sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah. Semua ini termasuk kezaliman. Nabi SAW bersabda, "Qalallahu salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Rajulun a'ta bi summa ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa'akala samanahu, wa rajulun istajaro ajiron fastaufa minhu walam yu'ti ajrohu." Allah telah berfirman, ada 3 golongan yang aku musuhi pada hari kiamat. Seseorang yang berjanji atas namaku kemudian ingkar, seseorang yang menjual orang merdeka kemudian menikmati hasilnya, seseorang yang mempekerjakan buruh dan buruh tersebut telah menyempurnakan pekerjaannya namun ia tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menunda pembayaran upah atau gaji pegawai padahal mampu termasuk kezaliman. Nabi SAW bersabda, "Matul ghaniyyi dzulmun." Menunda penunaian kewajiban bagi yang mampu termasuk kezaliman. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bahkan, orang seperti ini halal kehormatannya dan layak mendapatkan hukuman. Sebagaimana sabda Nabi SAW,
layul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang menunda kewajiban itu halal kehormatannya dan pantas mendapatkan hukuman. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Negara wajib turun tangan menyelesaikan perselisihan buruh dengan majikan atau perusahaan. Negara tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Akan tetapi, negara harus menimbang dan menyelesaikan permasalahan kedua pihak secara adil sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Pendengar rahimakumullah, negara wajib melindungi rakyat. Di tanah air, regulasi ketenaga kerjaan sering justru berpihak kepada pengusaha atau investor dengan dalih menyuburkan iklim investasi, yakni agar para investor mau berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan. Beragam regulasi dibuat untuk kepentingan mereka dengan meminggirkan kepentingan tenaga kerja. Acap kali, dengan dukungan negara, para pengusaha kapitalis berusaha sekuat tenaga menekan gaji pegawai agar mereka mendapat keuntungan maksimal. Sebaliknya, mereka berusaha mengeksploitasi tenaga para buruh untuk meningkatkan produksi demi keuntungan perusahaan. Praktik-praktik seperti itu sudah lazim di negara-negara kapitalis. Para pengusaha kapitalis yang rakus akan membuka usaha di negara-negara berkembang yang memiliki bahan baku murah dan tenaga kerja yang juga bisa dibayar semurah-murahnya. Warga yang membutuhkan pekerjaan akhirnya terpaksa menerima tawaran upah yang murah karena kebutuhan nafkah. Akibatnya, terjadilah kesenjangan sosial yang amat dalam. Para pengusaha kaya raya sedangkan buruh menderita. Padahal untuk kawasan Asia Tenggara, upah pekerja Indonesia sekitar 95 US dollar itu lebih kecil dibandingkan Filipina, yaitu 142 US dollar, Laos 140 US dollar, dan Kamboja 166 US dollar. Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan rata-rata upah buruh pada Februari 2020 sebesar 2,92 juta per bulan. Jumlah itu tentu jauh dari pemenuhan kebutuhan pokok minimum di tanah air. Jika Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja benar merugikan buruh, akan semakin terpuruklah nasib mereka di tanah air. Inilah bedanya dengan negara dalam Islam. Khilafah Islam hadir untuk mengurusi dan melindungi kepentingan semua anggota masyarakat, baik pengusaha maupun pekerja. Nabi SAW bersabda, Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatih. Imam atau khalifah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Khilafah adalah negara yang bertanggung jawab penuh atas nasib rakyatnya. Khilafah yang menerapkan syariah Islam wajib menjamin kebutuhan hidup rakyat, memberikan lapangan pekerjaan, menjamin kebutuhan hidup seperti pendidikan dan kesehatan, serta menjaga keamanan mereka. Khilafah juga akan menertibkan para pengusaha yang berlaku zalim kepada para pekerja mereka. Bagi khilafah, kesejahteraan rakyat di atas kepentingan para pengusaha. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Kafah edisi 162. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.